Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Kita bersyukur kita boleh ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Nah, mari sama-sama jemaat Tuhan kita siapkan hati kita. Kita terima pengajaran MBS pada Selasa malam ini. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan sekali lagi. Katakan Bapa, terima kasih buat kemurahan Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Kami siap memuji nama Tuhan. Kami siap meninggikan nama Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan. Sama-sama katakan pujian ini. Ku ada sampai hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Ku yakin akan hari esok, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau yang sertaku lewati setiap musim. Bersamamu tak akan ku takut. Ku percaya hidupku aman di dalam-Mu. Yesus, ku mau bersyukur. Ku ada sampai hari ini, amin Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu. Ku yakin akan hari esok, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau yang sertaku lewati setiap musim. Bersamamu tak akan ku takut. Ku percaya hidupku aman di dalam-Mu. Yesus, ku mau bersyukur. Yesus, Kau yang sertaku lewati setiap musim. Bersamamu tak akan ku takut. Ku percaya hidupku aman di dalam-Mu. Yesus, ku mau bersyukur. Yesus, Kau yang sertaku lewati setiap musim hidup kami, ya Tuhan Yesus. Bersama-Mu takkan kami takut. Ku percaya hidupku aman di dalam-Mu. Yesus, ku mau Yesus, ku mau bersyukur. Yesus, ku mau bersyukur. Yesus, ku mau bersyukur. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi dan senang jumpa dengan saudara. Baik, harapan kami adalah saudara semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kurang apapun. Nah, kita masuk pada minggu yang lalu seperti yang sudah dikatakan bahwa ini adalah seri bimbingan menuju rumah tangga bahagia atau BPN. Dan ini kita semuanya lebih kurang mungkin 12 atau 13 atau 14. Nanti kita lihat keadaan. Nah, saudara sekalian, sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami biarnya mengambil bagian ini dapat mempersiapkan hati kami dan kami membukakan hati kami untuk kami dengar daripada firman Tuhan, karena hidup kami mempunyai bimbingan dari firman. Firman inilah yang membimbing kami untuk kami berhasil di bumi maupun untuk sampai ke rumah Bapa dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, silakan
dan kami terima dan untuk kami bagikan pada yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah, saudara sekalian, sebelum kita lanjut, baru tadi ada survei dari Bilangan Research Center mengenai KDRT. Sebetulnya mereka tidak memakai istilah KDRT karena KDRT itu adalah yang umum kita pakai, kekerasan dalam rumah tangga. Mereka memakai itu adalah konflik rumah tangga. Nah, di dalam tadi itu saudara sekalian, di dalam survei tadi ternyata KDRT itu ada 5 bagian. Dan ini disurvei hanya kepada orang Kristen, termasuk pendeta, aktivis gereja, pemimpin gereja yang full time dan semuanya, dan termasuk jemaat. Ternyata setelah pandemi, KDRT meningkat 30%. Nah, KDRT ini ada 5 bagian. Yang satu di bidang fisik, yaitu di mana suami mengadakan kekerasan kepada istri dan juga istri mengadakan kekerasan kepada suami. Yaitu kami sendiri pernah dulu, yaitu ada pendeta yang lari dari rumahnya, lalu dia mau tinggal di rumah kami. Nah, pendeta itu punya istri, punya anak, dan bahkan mempunyai sebagai gembala sidang. Nah, tetapi saudara, dia dapat tekanan dari istrinya yang luar biasa. Ada lagi, si suami dicakar oleh istrinya, dipukuli. Dan ini semuanya meningkat. Ini namanya KDRT di bidang fisik. Nah, di bidang yang kedua adalah di bidang emosional, yaitu perasaan, di mana baik itu yang suami maupun istri meningkat, mereka mendapat tekanan dan siksaan di bidang emosional, di bidang perasaan. Nah, yang ketiga bidang KDRT adalah di bidang finansial, di bidang keuangan, di mana si suaminya bekerja, istrinya mengambil uang semuanya. Dia hanya mengatur keuangan dan si suami hanya diberikan jatah untuk parkir, jatah untuk bensin, hanya sebagian seperti itu. Ada lagi bahwa istrinya bekerja, uangnya diambil oleh si suami. Suami yang ngatur semuanya ini. Nah, kemudian ada juga istri yang mengatur semua. Nah, ini saudara menuju kepada KDRT. Lalu yang berikut adalah di bidang yang keempat, spiritual, kerohanian. Si suami gereja A, si istri gereja B. Nah, ini ribut ini, ya kan? Si istri selalu merengek supaya suaminya pindah ke gereja dia. Ya, karena kemudian atau si suami memaksa bahwa istrinya supaya pindah ke gereja dia. Padahal ini satu denominasi, ada juga yang berbeda gereja, bahkan yang paling parah adalah kalau berbeda agama. Nah, di sini jadi dia menekan supaya dia ikuti agama dia. Nah, jadi mesti adanya pindah. Nah, ini mengadakan kekerasan. Lalu yang kekerasan yang kelima adalah di bidang seksual. Nah, di sini tentang hubungan badan dan yang lain-lain. Nah, di sini kita tidak terlalu dalam soal ini, tetapi kita akan melihat pelajaran kita. Nah, saudara, kita masuk pelajaran kita pada hari ini adalah nilai-nilai membangun hubungan. Nah, jadi ini ada nilai-nilai, kita coba belajar membangun hubungan. Ini ada 5 bagian. Yang pertama adalah mengenali calon pasangan hidup. Yang kedua, membangun komunikasi yang sehat. Nah, ini kalau saudara masih ingat, kita sudah belajar minggu yang lalu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai saudara mesti mengenal, bukan tahu ini nih, calon pasangan hidupmu. Jangan nanti sudah sekian tahun tidak kenal. Nah, kemudian itu ada caranya, ada kiat-kiatnya membangun komunikasi yang sehat. Nah, hari ini
kita akan masuk untuk membangun hubungan melalui pendewasaan konflik. Nah, saudara, dengan konflik ini sebetulnya itu sedang membangun hubungan yang sangat bagus. Ya, nah, yang keempat adalah gambar diri, dan yang kelima hati nurani. Nah, harap hari ini kita bisa yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima ini. Nah, kita masuk di sini. Nah, sebetulnya judulnya sudah jelas, konflik mendewasakan. Hari ini, saudara sekalian, kita tinggal pada dunia di mana konflik menjadi gaya hidup. Kemanapun saudara pergi adalah menjadi gaya hidup. Kenapa? Sebab kita sudah jatuh dalam dosa sejak Adam dan Hawa. Anak cucu keturunan Adam semuanya jatuh dalam konflik, ribut melulu. Nah, tetapi saudara sekalian, setelah Yesus 2000 tahun yang lalu menjadi manusia dan kita terima Yesus, maka melalui kasih Yesus, ya kan, inilah yang merekat, yang mempersatukan konflik. Nah, kita lihat ya. Nah, kita dapat bertumbuh melalui konflik. Nah, saudara sekalian, ini kita semua, baik itu suami istri, dalam gereja, dalam kantau, dalam masyarakat, sebetulnya kita dapat bertumbuh. Sekali lagi, kita dapat bertumbuh melalui konflik. Nah, dengan syarat ya, saudara mesti mengerti tujuan konflik itu apa. Nah, jadi saudara, yang kedua, bagaimana cara menangani konflik. Nah, kita pada hari ini akan masuk kepada bagaimana cara menangani konflik. Nah, apalagi dalam rumah tangga, dalam gereja, itu konflik harus diselesaikan. Nah, kalau tidak, saudara tidak mengalami sukacita, tidak mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Hidupnya itu merana, panas itu. Nah, konflik sebetulnya adalah tanda-tanda yang sehat. Ya kan, mungkin saudara akan bingung ini. Konflik adalah tanda-tanda yang sehat untuk suatu hubungan yang bertumbuh. Contoh, ya kan, ini soal kecil ini. Saudara, kadang-kadang, ya kan, pasangan kita tidak suka, tadi itu umpama tadi kan, odol itu tidak suka kalau tidak ditutup, ya kan. Nah, ini itu hanya kecil. Nah, tetapi kalau saudara mengerti, oh ya, dia tidak mau ya. Nah, lalu kita ada yang mengalah, dan ini adalah untuk hubungan yang bertumbuh. Jadi artinya dengan ada konflik, kita hubungan itu satu yang lain semakin sehat, semakin murni, dan semakin hangat. Nah, konflik itu sendiri bukanlah dosa atau kelemahan. Jadi kalau ada konflik, saudara, itu bukan dosa, bukan. Atau kelemahan, bukan. Nah, yang dosa adalah, ini yang dosa adalah reaksi, tanggapan saudara atas konflik. Nah, itulah yang menentukan kelemahan atau dosa saudara. Ketika ada konflik, saudara, apa reaksimu? Apa tindakanmu? Nah, kalau tindakan saudara dendam, ya kan, tidak ada pengampunan. Nah, saya jawab, saudara, sebetulnya kondisi hatimu, saya ulang lagi ini, keadaan hatimu itu tidak baik. Jadi kondisi hati dia, kita bisa baca bahwa dia belum dewasa. Nah, jadi saudara coba belajar hati ini, nanti kita akan lihat, nanti waktu penutup dalam pelajaran pada hari ini, saudara yang saudara butuhkan adalah kasih Tuhan. Nah, jadi saudara, reaksi atas konflik itulah yang menentukan saudara benar atau salah. Nah, karena itu kita perlu belajar reaksi. Sekali lagi ini, saudara, kita perlu belajar reaksi yang benar terhadap semua jenis konflik, semua. Jadi, semua jenis konflik. Jadi, saudara mesti belajar tanggapan, ya kan, tindakan saudara dalam konflik itu. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, saudara jangan masuk kepada dendam atau kepahitan, lalu membuat tindakan yang tidak baik. Ya kan, ada lagi yang tindakan yang tidak baik tadi. Si istri
kembali kepada orang tuanya. Nah itu tidak bagus itu, ya kan? Atau seperti tadi si suaminya lari dari istrinya, ya kan? Nah ini juga sama-sama tidak baik ini nih. Tetapi saudara, kita mau belajar. Nah, kita mau belajar. Lalu tujuan konflik itu apa tujuan? Nah kita lihat tujuan konflik itu adalah, kalau saudara perhatikan, pernikahan sebetulnya adalah gambar Allah yang merupakan komunitas. Nah jadi saudara, pernikahan itu adalah sebuah gambar dalam komunitas. Akan tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, nah ini, setelah manusia jatuh dalam dosa, pernikahan tersebut mengalami konflik yang berat sehingga tidak dapat membangun hubungan yang baik. Nah jadi sebetulnya adalah, perhatikan di sini, kata kunci dalam pernikahan atau kata kunci dalam hubungan kita dengan sesama manusia adalah hubungan. Jadi sekali lagi, kata kunci adalah hubungan. Nah, jadi saudara sekalian, sebetulnya tadi sudah dikatakan pernikahan adalah gambar, merupakan komunitas. Saudara, kalau saudara masih ingat, sudah beberapa bulan yang lalu, kami pernah tayangkan pernikahan orang Israel. Nah, coba saudara lihat, ya kan, yang lama-lama itu beberapa bulan yang lalu. Nah, ini adalah pernikahan orang Israel, sebetulnya menggambarkan pernikahan untuk hari ini dan tujuan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Nah, saudara, dalam Amsal 27:17 itu dikatakan besi menajamkan besi, ya kan, manusia menajamkan manusia. Nah, jadi saudara, kita konflik dengan manusia adalah supaya pembentukan karakter. Jadi saudara, memang Tuhan izinkan terjadi konflik untuk membentuk salah satu ini nih, membentuk karakter kita yang tidak baik. Jadi pelan-pelan dibangun. Nah, ketika Kristus datang untuk menebus kita, supaya memampukan kita untuk membangun. Nah, di sini. Jadi oleh karena kasih Tuhan Yesus, maka kita dimampukan untuk membangun. Saudara perhatikan di sini, membangun kembali hubungan yang telah rusak menjadi suatu sarana bertumbuh dewasa sekalipun ada konflik di dalamnya. Jadi saudara sekalian, konflik itu membuat saudara dewasa. Jangan anak-anak. Anak-anak kan kelihatan umurnya sudah 60 tahun, umur tadi ada 50 tahun, ada yang 70 tahun. Salah sedikit, waduh, dia langsung membuat tindakan-tindakan yang aneh-aneh. Sudah, aku keluar, aku cabut. Nah, saudara, itu kondisi hatinya masih anak-anak ini nih. Nah, di sini saya lihat, saya minta maaf dulu, saya lihat banyak orang Kristen dari berbagai-bagai gereja belum dewasa di dalam hubungan ini. Ya kan, mereka bisa khotbah, ya kan, ada juga bisa buat konseling lah segala macam, tetapi ketika terjadi konflik dia gagal. Nah, cara menjadikan konflik sebagai sarana pertumbuhan. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi kita akan lihat yang ketiga, cara menjadikan konflik sebagai sarana pertumbuhan. Nah, saudara, yang pertama adalah saudara coba pilih masalah yang akan diselesaikan itu. Ya kan, saudara, konfliknya apa nih? Ya kan, mungkin saudara konflik tadi mengenai, dan ini kita dalam rumah tangga nih, mungkin soal makanan mungkin, ini kan ada yang suka pedas, ada yang enggak, ini kan. Nah, saudara coba tulis ini nih, ya kan, pilih problem yang akan diselesaikan soal makanan tadi. Nah, yang kedua, catatlah apa yang Anda rasakan dalam problem tersebut tanpa menyerah atau menuduh. Jadi saudara coba catat ketika saudara mengalami konflik, apa yang saudara rasakan tadi itu. Ya kan? Nah, yang ketiga, nah lalu saudara coba belajar dengan pasanganmu atau suami atau istri, coba tukar catatan. Dia juga nyatat, saudara nyatat, dan kemudian tukar dengan
satu yang lain dengan membaca dengan empati. Empati beda dengan simpati, ya kan? Saudara coba baca apa yang dia rasakan, ya kan? Nah, kita kan paling gampang tidak rasakan kan? Tapi coba kita pelajari apa yang dia rasakan, yang enak dan yang tidak enak. Yang keempat, nah ini. Lalu saudara belajar mengerti, coba ini belajar mengerti masing-masing komunikasi apa yang telah ia mengerti tentang perasaan pasangannya dalam problem tersebut. Nah, saudara coba mengerti satu yang lain ini nih. Oh ya, saya mengerti tadi kan. Umpama tadi ini. Ya kan, suami saya tidak suka kalau diteriaki, ya kan, dipanggil di depan umum, lalu dicaci maki gitu. Ini ada saya lihat ini. Nah, saudara coba belajar ini. Dan kemudian ada lagi, oh ya, istri saya itu tidak mau kalau jalan itu sendirian. Nah, dia maunya itu berpegangan tangan dan sama-sama. Nah, saudara ini kita belajar ini. Nah, saudara yang kelima, saudara belajar berdoa supaya Roh Kudus menyatakan dosa yang muncul dalam problem tersebut. Nah, sehingga problem ini yang akan menghalangi. Nah, coba saudara tulis dosa-dosa apa yang ketika saudara berdoa lalu ada penghalang itu. Ini biasanya ada ini. Maka kami sarankan kalau sudah suami istri, saudara pegangan tangan, ya kan, doa, ya kan. Nah, kemudian doanya itu saling saut menyaut dan ya doa sebagai dua menjadi satu. Nah, kita masuk di sini lagi. Nah, kita masuk yang keenam ya. Pengakuan, saling mengakulah dosa-dosa tersebut satu yang lain. Nah, kalau saudara sudah ada, saudara kita coba belajar saling mengaku dosa. Oh ya, saya dosa ini. Nah, lalu dalam Yakobus 5:15, saudara saling mendoakan supaya sembuh. Nah, kenapa ada orang itu dia dosanya tidak sembuh-sembuh? Ya kan, mungkin dosa bohong mungkin nih. Ya kan, mungkin dosa apa lagi? Ya kan, dia sudah minta ampun pada Tuhan tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, solusinya adalah saudara coba terbuka dengan pasanganmu. Kalau ini bukan pasangan, ini saudaranya dengar ini adalah yang belum pasangan dan belum menikah. Saudara terbuka itu mungkin dengan pemimpinmu, ya kan, mungkin PKS, mungkin orang tuamu. Nah, saudara coba terbuka ini nih. Nah, kalau enggak ini akan terus mengalir terus ini. Saya ambil contoh lagi ini nih. Saya ambil contoh, apalagi zaman hari ini nih, ada yang terlibat di bidang dosa seks, ya kan, perzinahan atau pencabulan waktu dia masih pemuda. Nah, ini ada ini nih. Nah, ini kalau tidak hati-hati dibawa terus sampai dia nikah. Nah, untuk lepas ini saudara kita pakai Yakobus 5. Yakobus 5:15 ini. Nah, supaya bisa lepas. Nah, kalau enggak itu akan terus. Karena zaman ini, zaman aneh-aneh terjadi. Nah, lalu saudara, ini bagi pasangan ini, ampunilah pasangan yang telah mengaku dosanya. Ya saudara, kita ampuni, iya. Dia sudah buat ini, dia buat itu. Kemudian nyatakanlah pengampunanmu dengan kata-kata, misal tadi, saya mengampunimu. Jangan begini, aku mengampunimu karena terpaksa, bukan itu. Nah, saudara, itu nanti saudara bisa lihat. Nanti kita mengadakan inner healing. Nah, nanti kami siapkan untuk inner healing supaya saudara betul-betul lepas, ya kan, betul-betul lepas. Jadi apa artinya pengampunan itu? Nah, lalu kita masuk dulu di sini. Saudara mendengar kebenaran, maksud gini, berdoa agar masing-masing mendengar dari Roh Kudus kebenaran apakah yang perlu diterapkan di dalam hubungan suami istri tersebut. Nah, ini yang bicara tentang suami istri ini, supaya bicara apa yang Roh Kudus bicara. Saudara begini, waktu kita berdoa, saudara jangan doa dengan otak melulu. Ya, memang itu betul, ada kita doa dengan pikiran, itu betul, tetapi sebetulnya kita mesti berdoa dalam alam roh. Yaitu gini, Roh Kudus akan berdoa. Nah, ketika saudara berdiam diri
dan Roh Kudus itu akan bicara itu. Nah, coba saudara terapkan ya kan di dalam suami istri atau saat ini berdoa dalam alam roh, sehingga Roh Kudus itu akan menyampaikan kata-kata keluhan yang dari Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, ini sudah selesai, saudara buat komitmen. Nah, komitmen apakah yang akan diambil dalam menerapkan kebenaran yang lebih baik di masa mendatang? Saudara, sebagai suami istri, tentunya kita mengambil langkah yang berikut. Yuk gini, ya karena lalu saudara buat melalui langkah-langkah perbaikan. Nah, ini kalau suami istri. Tetapi kalau yang belum, saudara mempunyai kelemahan juga ada. Nah, pemuda-pemudi punya kelemahan, saudara bicara kepada pimpinanmu, ya akan bicara dan terbuka. Ketika saudara terbuka, maka saudara, maksudnya gini, terbuka satu, saudara lepas satu. Terbuka dua, saudara akan lepas dua. Nah, kita masuk gambar diri. Nah, gambar diri ini, saudara sekalian, ini sebetulnya untuk membangun hubungan. Nah, tetapi kalau gambar diri saudara salah, nah di sini saudara untuk hubungan dengan sesama, apalagi dengan suami istri setelah nikah, saudara akan menghambat. Nah, ini kita perlu gambar diri, citra diri. Apa itu? Nah, saudara, gambar diri sebetulnya pandangan diri saudara, ya kan, pandangan diri saudara, ya kan, oleh orang lain. Pandangan dan penilaian diri terhadap diri sendiri. Nah, ini tadi kan gambar diri dari luar. Nah, ini dari dalam. Ya kan, gambar diri menurut saudara. Nah, jadi ini kita masuk di sini dulu. Gambar diri saudara menurut penilaian atau pandangan diri Anda sendiri. Nah, kita lihat di sini. Nah, berkomunikasi sebetulnya adalah menyampaikan kebenaran dalam kasih. Jadi waktu kita komunikasi hubungan tadi, sebetulnya itu menyampaikan kebenaran itu dalam kasih. Apabila mempraktikkan hal ini, kita bukan hanya dapat berkomunikasi saja, bahkan saling menyembuhkan. Nah, di sini saudara, kita perlu saling menyembuhkan dan saling membangun dan saling bertumbuh satu yang lain. Tentunya tumbuh dalam perbedaan. Nah, ini kita lihat ya. Tetapi ada banyak pasangan tidak dapat menyampaikan kebenaran dalam kasih. Apalagi si suami, ya kan, kapan ngomong dengan nada tinggi, dengan nada ngancam-ngancam. Itu suami, istri juga sama. Nanti ngomongnya tinggi dengan suara ngancam-ngancam. Nah, saudara, disinilah sering terjadi bentrokan yang gawat, bisa menuju kepada KDRT yang saya ngomong tadi itu. Nah, saudara sekalian, kita lihat masuk ke dalam ya. Nah, penyebab sulitnya berkomunikasi, penyebab ada. Nah, seorang, pasti di sini, yang tidak pernah merasakan kasih, tidak pernah. Artinya gini, artinya ada orang itu dia tidak pernah merasakan kasih, tidak pernah. Di rumahnya waktu dia masih kecil, waktu dia dalam rumah tangga. Kenapa? Karena rumah tangganya adalah rumah tangga broken home. Dia tidak merasakan kasih dari papanya atau kasih dari mamanya. Jadi dia tidak pernah. Nah, kalau dia tidak pernah mengalami kasih, saudara, ketika dia menikah, nah saudara, ini akan mengalami kesulitan. Jangankan untuk dia menikah, dalam pergaulan sehari-hari pun dia akan mengalami masalah. Nah, kenapa? Di sini tadi kita sudah jelas penyebab sulitnya berkomunikasi. Nah, seorang yang tidak pernah merasakan, yang juga tidak pernah dipenuhi kasih,
sulit. Nah di sini, saudara perhatikan di sini. Sulit mengasihi orang lain, sulit. Akibatnya, ia menjadi pribadi yang vakum, yang kosong. Ia memiliki gambar diri yang jelek. Jadi dia sudah mempunyai gambar diri bahwa dia adalah yang jelek. Nah saudara, kita tidak hanya mencari masalah atau menunjuk kesalahan, tetapi kita akan menuju kepada solusi. Nah, walaupun ini hanya singkat ya, solusi ini sebetulnya solusi ini yang lebih praktis, itu ada tahapannya, itu di dalam satu pelajaran lagi ya kan, yang saudara akan lihat mungkin beberapa bulan lagi ya kan, yaitu mengenai kesembuhan batin, inner healing, kesembuhan batin. Kita perlu kesembuhan batin. Nah, saudara, penyebab sulit berkomunikasi kenapa? Apa kata orang lain, ya kan? Nah, si A ngomong begini kan nih, ya kan? Si B ngomong gini. Saudara, sebetulnya saudara tidak perlu dengar omongan orang lain, tidak perlu. Yang penting adalah apa kata Roh Kudus, ya kan, bukan apa kata orang, KO itu. Nah, kemudian manusia itu akan mengadili saudara, ya kan. Dia katakan kamu beginilah, kamu begitu. Saudara akan diadili. Tentunya pengadilan manusia itu sadis, kita tahu. Nah, kemudian dari diri sendiri, ya kan, saudara mengatakan saya ini jelek, saya ini tidak bisa apa-apa. Nah, lalu saudara yang selalu ini nih mengatakan Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan melahirkan saya dalam keluarga, ini contoh ini nih, keluarga miskin ya kan, kenapa saya muka saya kayak begini, ya kan, mungkin hidungnya pesek mungkin ya kan nih, mungkin mukanya tidak cantik atau tidak cakep ini. Nah, saudara menyalahkan Tuhan. Tuhan itu tidak adil. Nah, saudara, inilah yang menyebabkan saudara sulit untuk berkomunikasi. Karena gambar diri saudara, gambar dirimu sudah rusak, ya kan ini. Nah, saudara, ada 3 penyebab rusaknya gambar diri dan akibatnya ada 3. Ada 3 penyebab, ya kan, gambar diri saudara itu rusak. Yang satu, saudara merasa tidak dikasihi. Saudara dari kecil, tadi saya sudah katakan, saudara tidak pernah merasa kasih dari orang tua, tidak pernah, ya kan. Nah, saudara, ia merasa Tuhan membencinya, dia merasa Tuhan menolak dia, ya kan, tidak banyak dikasihi. Maka akibatnya ia memperlakukan orang lain seperti dia rasakan. Ya kan begini, kamu ya kan membenci aku, kamu menolak aku pun saat ini menolak kamu. Nah, jadi saudara ini kalau nikah, nah sudah, ya kan, dia akan menolak suaminya, yang satu lagi dia akan menolak istrinya. Dan ini kami sudah pernah lihat, ini ada beberapa terjadi, ya kan, bukan dalam gereja di sini saja, tapi tempat-tempat lain juga, di gereja lain juga ada ini. Nah, jadi saudara, ini kita perlu solusinya. Nah, merasa tidak berharga, ya kan, dia merasa gagal, dia rendah diri, dia merasa tidak berarti, dia merasa terhina, maka akibatnya dia mudah tersinggung, ya kan, mudah malu dan mudah tertuduh dan sebagainya. Nah, dia gampang sekali tersinggung. Nah, sekalian, kalau saudara sebagai pemimpin, terutama dalam gereja, yang mudah tersinggung, saudara perlu stop dulu ya dalam pelayanan. Saudara mundur dulu ke belakang, ya kan, perbaiki dulu, baru maju ini nih. Karena perbuatan saudara tidak akan menjadi berkat. Nah, jadi saudara sebetulnya orang sakit itu. Orang sakit jangan melayani dulu atau jangan perang. Yang ketiga, dia merasa tidak berguna.
ya kan? Aku tidak mampu, ya kan? Ya kan banyak ini nih dalam gereja misalnya tadi dia rasakan dia tidak mampu inilah dia tidak mampu itu. Seorang yang merasa dirinya tidak mempunyai suatu kemampuan biasanya mengakibatkan perasaan rendah diri. Dia minder ini nih. Dia minder biasanya itu dia tidak suka ngobrol dan biasanya itu tersembunyi, ya kan? Nah ini, nah jadi saudara bisa lihat di sini. Nah, lalu kita masuk pemulihan. Nah ini nih, jadi saudara perhatikan kita coba masuk kepada pemulihan. Jadi saudara kita bukan hanya mencari masalah, ya kan, mencari hal-hal yang salah, tetapi kita juga mencari solusi. Nah gini, saudara sekalian, yang pertama adalah saudara harus menerima kasih tanpa bersyarat. Saudara mesti menerima ada kasih tidak bersyarat. Di dunia ini ada yang baik-baik pada saudara, dia ada maksud. Ya kan seperti yang kita sudah lihatnya dulu, ada kasih eros, ya kan, ada kasih agape, storge. Nah, tapi yang kita lihat hari ini adalah kasih agape. Nah, kasih itu tidak ada syarat. Kasih siapa itu? Ya kan? Yaitu kasih Tuhan Yesus. Saudara bukan begini. Tuhan kita nih, saya ulang lagi. Tuhan kita bukan gini. Kalau kamu tidak menyembah Tuhan, Tuhan itu marah. Oh, enggak ada itu. Itu artinya kita menyembah Tuhan dengan syarat. Ya kan, kalau kita tidak menyembah Tuhan, maka dia marah. Kalau kita tidak memuji Tuhan, wah nanti saudara dapat masalah, ada malapetaka. Bukan itu. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak mempunyai syarat apapun. Contoh, ini hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Yaitu siapa? Nah di sini, keselamatan tidak bersyarat. Saya ambil contoh ini. Roma 5, 8 dan 9 nyatakan begini. Saudara, siapapun, dosa apapun yang saudara sudah buat, dosa apapun ini, ketika saudara datang kepada Tuhan Yesus, saya minta ampun, saya mempunyai dosa. Kita semua mempunyai dosa, amin. Ya kan, semua manusia telah berbuat dosa dan semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah jadi semua manusia itu telah berdosa. Saudara hanya ngaku merendahkan diri, ya kan, datang kepada Tuhan yang namanya Yesus. Iya kan ini, yang namanya Yesus, karena Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Jadi saudara minta ampun kepada Tuhan Yesus dan Tuhan akan mengampuni saudara tanpa syarat. Enak kan? Ya kan? Bukan karena saudara baik, bukan karena saudara menyembah Dia, bukan, dan juga bukan karena saudara buat banyak amal juga bukan, tetapi setelah diselamatkan saudara perlu buat amal. Setelah diselamatkan baru saudara beribadah. Jadi saudara terima dulu ini nih. Nah, siapapun yang menerima kasih Tuhan Yesus ini, siapapun ini, setelah dia menerima kasih Tuhan, maka dalam hatinya tidak mudah tersinggung, tidak mudah. Saya jawab, tidak mudah, ya kan? Dia akan tersinggung sebentar, dia akan marah sebentar, ya paling-paling 2 menit, ya kan? 2 menit. Hanya 2 menit titik. Bukan dia dendam 20 tahun, bukan dia dendam sampai selama-lamanya, bukan dia dendam pada suaminya selama-lamanya atau pada istrinya, bukan. Tetapi hanya 2 menit. Nah saudara, kasih Bapa yang saya katakan tadi itu, dalam Lukas 15, ya kan, 11 dan 32 ini saudara itu tentang kasih Bapa. Yaitu bagaimana ada yang terhilang, domba yang hilang tadi kan. Nah ini ada yang terhilang, anak yang terhilang. Jadi saudara, kita ini sebetulnya adalah anak Tuhan. Nah saudara, kalau saudara sudah merasakan menjadi anak Tuhan,
Nah, saudara, saya jawab ini nih. Gambar diri saudara tidak ditentukan apa kata orang. Gambar diri saudara tidak ditentukan oleh penilaian atau oleh harta. Kalau saya ini banyak harta, wah, gambar diri saya hebat. Kalau saya ini cantik, wah, gambar diri saya hebat ini. Kalau saya ini punya prestasi, maka gambar diri saudara hebat. Bukan. Saudara hebat karena saudara tahu bahwa Anda adalah anak Allah, anak Tuhan. Nah, itulah gambar diri saudara. Jadi saudara saya ambil contoh ini. Saya ambil contoh lagi ini. Saudara mempunyai uang 100.000 rupiah kan nih. Nah, lalu uang itu umpama ya kan jatuh di dalam got atau diinjak itu kan. Diinjak saudara jatuh dalam tempatnya kotoran. Pertanyaan saya, uang itu ketika jatuh di tempat kotoran, uang itu nilainya berubah dari 100.000 menjadi 10.000? Tentu tidak kan? Nah, tinggal saudara ambil uang tadi itu, ya kan, dicuci, uang itu tetap 100.000. Ya kan, tidak ada perubahan. Nah, itu nilai gambar. Jadi gambar itu tetap 100.000. Jadi kalau saudara adalah anak Tuhan, saudara diejek, diolok, ya kan, diludahi segala macam, saudara gambar diri saudara adalah anak Tuhan. Jadi saudara tidak perlu tersinggung, memarah dan sebagainya. Nah, yang ketiga, saudara perlu meminta karunia rohani, perlu ini nih, ya kan, supaya gambar diri saudara itu boleh dikatakan dari masyarakat, ya kan, atau dari Tuhan, bahwa saudara itu luar biasa. Saya ambil contoh ini. Itu ada pendeta di Nigeria, namanya pendeta Tommy, saya lupa ini, kalau salah Tommy Arimbi. Dia ini ketika masih remaja, ya kan, dia bingung. Nanti saya sudah besar, jadi apa ini nih? Lalu dia berdoa pada Tuhan, berkali-kali dia doa, Tuhan, saya ini jadi apa nanti ini kan? Saya dari keluarga miskin, ya kan? Di Nigeria sudah tahu kan, negara Afrika model gitu, saya ini mau jadi apa? Lalu dia katakan begini, Tuhan, kalau enggak saya mau bunuh diri, ya kan, karena saya jadi apa nanti itu? Jadi dia mau bunuh diri nih. Nah, saudara sekalian, sebelum dia bunuh diri malam itu, ya kan, dia dapat mimpi dari Tuhan bahwa dia ini Tuhan mau pakai dan Tuhan mau memberikan karunia Roh Kudus yang luar biasa, yaitu karunia nubuat. Nah, saudara, dia juga bingung. Dia ini sebetulnya bukan Kristen sungguh-sungguh, orang tuanya juga bukan ini kan. Tetapi saudara sekalian, akhirnya Tommy Arimbi ini betul, akhirnya Tuhan berikan dia nubuat, dan yang tepat dia bisa menubuat memang betul datang dari Tuhan. Nah, akibatnya saudara, dia mempunyai gambar diri, dia percaya pada dirinya. Nah, begini, ini yang salah ini. Harga diri yang palsu atau gambar diri yang palsu adalah prestasi, penampilan, dan yang kedua, apa kata orang. Nah, ini salah ini, ya kan? Saudara, banyak orang hari ini nih membangun gambar dirinya, ya kan, harga dirinya itu palsu atau salah, yaitu atas penampilan. Kalau aku bisa nampil, ya kan, aku bisa khotbah tadi kan ini, aku bisa menjadi pemimpin, apa kata orang, aku ini nih. Nah, itulah harga dirinya. Apalagi aku kaya, ya kan, aku punya kedudukan, aku pintar lagi, tambah lagi. Nah, saudara, saya jawab, itu adalah harga diri atau gambar diri yang salah, palsu. Saudara ditipu oleh iblis. Nah, kita masuk yang ketiga, hati nurani. Nah, di sini saudara, hati nurani terbentuk pada manusia pada umur 0 sampai 2 tahun. Artinya dalam kandungan sampai dia
2 tahun. Nah, disinilah kita bicara sedikit tentang parenting life, parenting. Jadi saudara yang masih belum nikah, kalau ada seminar tentang parenting, atau saudara sudah menikah, atau yang sudah punya cucu sekalipun, ada seminar parenting, kami sarankan ikut. Kenapa? Karena ini ada hubungan tentang hati nurani. Nah, saudara sekalian, salah satu faktor keberhasilan di dalam membangun hubungan, nah ini nih, memiliki hati nurani yang murni. Saudara bisa membangun hubungan suami istri tadi itu, atau dalam komunitas, ya kan, dalam komsel, dalam gereja, kalau saudara mempunyai hati nurani yang murni. Nah, hati nurani yang murni itu menjadi hubungan yang kuat. Dapat terjadi hubungan yang kuat. Saudara, hati nurani ini dibentuk tadi saya sudah katakan 0 sampai 2 tahun. Jadi saudara dalam kandungan itu orang tuanya sudah isikan firman. Ya kan saudara. Nah, pentingnya hati nurani yang murni dalam hubungan. Nah, kita masuk pentingnya hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni. Hati nurani dalam bahasa Inggris itu adalah conscience. Beda dengan suara hati. Kita tidak bicara suara hati. Suara hati itu biasanya kedagingan. Kita tidak bicara hati nurani. Tuhan berbicara pada hati nurani saudara dan saya. Sekali lagi Tuhan berbicara kepada hati nurani saudara dan saya, apalagi yang murni ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, memiliki hati tanpa tuduhan. Jadi saudara ketika sudah ada hubungan, sudah jadi suami istri atau hubungan dengan yang lain, saudara, hati nuranimu jangan ada tuduhan, jangan ini. Atau ketika saudara berdoa, ada yang nuduh ini. Oh, kamu begini. Nah, saudara, itu hati nurani tidak murni. Setiap perbuatan dosa atau kesalahan yang tidak dibereskan dengan permintaan maaf akan mengakibatkan tuduhan pada hati nurani. Saudara perhatikan di sini. Ya kan, ketika saudara buat salah atau buat dosa, ketika saudara berdoa, baca Alkitab, atau dalam ibadah, hati nurani ini akan nuduh. Oh, kamu kan begini, kamu kan belum beres. Nah, saudara, kalau ada hati nurani begitu, saran kami adalah saudara selesaikan dulu. Ini menghambat hubungan. Seorang yang hatinya penuh tuduhan, penuh ini, atau ada sebagian, pasti cenderung menuduh orang lain. Dan dia pasti akan menuduh dirinya sendiri. Orang ini akan suka bertengkar dan menyerang dalam pergaulan. Wah, ini ribut ini, ya kan? Kamu ngomong apa ini tadi itu? Ya, ini kan saudara ini. Nah, ini walaupun dia seorang pemimpin sekalipun, kalau hati nuraninya tidak murni, saudara, dia akan paling senang itu beributan. Yang kedua, saudara perlu memiliki hati nurani yang penuh kasih. Memiliki hati yang penuh kasih, yaitu kasih agape. 1 Timotius 1 ayat 5, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Begini, saudara, kalau saudara dinasihati, ditegur, diarahkan, dimentor, tadi kan ada pendampingan, tentunya itu ada nasihat. Nah, sebetulnya tujuan nasihat itu adalah ada 3 hal ini nih. Kasih yang timbul dari hati yang suci. Jadi saudara nasihati itu dari hati yang suci. Yang kedua, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi saudara coba belajar, kita minta sama Tuhan. Tentu ini minta sama Tuhan
hati yang penuh kasih. Tentunya bisa. Kalau Tuhan katakan bisa, pasti bisa. Bisa katakan amin. Nah, saudara minta saja, ya kan, doa sama Tuhan. Kasih hanya dapat mengalir dari hati nurani yang murni. Nah, saudara perhatikan di sini. Kasih hanya dapat mengalir dari hati nurani yang murni. Seorang yang tidak murni hatinya bagaikan saluran yang tersumbat, sehingga kasih Allah tidak dapat mengalir pada orang lain. Orang yang demikian hidupnya dalam ketakutan. Ya kan, takut adalah kebalikan daripada kasih. Saudara bukan takut akan Tuhan, bukan. Takut akan Tuhan itu bagus, tetapi dia akan mengalami ketakutan. Ya kan, dia ada yang nuduh ini. Ada yang nuduh. Nah, hati nuraninya nuduh. Jadi saudara, kasih itu akan terhambat. Padahal Tuhan inginkan adalah saudara sebagai saluran berkat. Saudara melalui saudara, orang itu dapat merasakan kasih. Melalui saudara, orang itu dapat merasakan kasih yang tadi. Nah, inilah yang kita butuhkan pada hari ini supaya anak Tuhan itu menjadi saluran kasih bagi orang lain. Dia merasakan adanya kasih sayang. Tentunya kasih sayang yang tulus, ikhlas, bukan ada embel-embel, ya kan, memang itu kasih agape itu. Dia memberikan itu adalah kasih tanpa imbalan, ya kan, dia membantu tanpa imbalan. Nah, saudara, yang ketiga, hati yang bertanggung jawab, hati tanggung jawab. Nah, di sini kita lihat ya, hati nurani adalah bagaikan alat peringatan bagi kita. Alat untuk memberitahukan bahwa tadi kita katakan bahwa saudara ada yang salah. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, mentaati hati nurani akan mengakibatkan kehidupan yang tanggung jawab baik kepada Allah maupun manusia. Saya akan bacakan di dalam Kisah 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Di sini Paulus mengatakan bahwa aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Saudara, dengan hati yang bertanggung jawab, pastilah hubungan kita kuat dan berkualitas tinggi. Nah, saudara sekalian, hati nurani adalah modal terbesar bagi kita. Ingat, Tuhan bicara melalui hati nurani. Jadi saudara coba berusaha minta sama Tuhan untuk kita hidup dengan hati nurani yang murni, hati nurani yang bersih. Nah, saudara, hal-hal yang perlu diselesaikan dalam pemurnian hati nurani. Nah, di sini yaitu hal-hal yang dilakukan. Nanti kita akan lihat yang berikut hal-hal yang dilakukan itu apa. Tapi kita lihat di sini dulu hal-hal yang perlu saudara selesaikan dalam pemurnian hati nurani. Kita banyak buat salah dalam hati nurani ini. Yang kedua ini, saudara ada sikap perbuatan tidak senonoh. Ada yang kita buat sengaja maupun tidak sengaja yang tidak senonoh, ini ada. Ya kan, kalau saudara akui, apalagi saudara terbuka mengaku dengan pimpinanmu atau yang lain, ya kan, kalau suami istri itu ngaku dengan suami atau istri, dan supaya saudara sembuh. Jangan ulang-ulang itu. Jangan terulang-ulang terus. Nah, ada perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan penghakiman. Nah, ini sebetulnya waktu saudara berdoa, ya kan, ini akan keluar. Ya kan, hati nuranimu akan nuduh ini. Kemudian perkataan-perkataan yang merendahkan orang lain, yang merendahkan atau bohong lagi, yang suka bohong, yang tidak jujur dengan pasangannya, yang tidak jujur. Saudara, ini ketika saudara berdoa ada tuduhan. Nah, akibat tuduhan ini, saudara, banyak orang Kristen tidak mau doa.
Ya kan, ngapain ya aku doa tadi kan? Ada yang nuduh ini nih. Nah, padahal sebetulnya kalau saudara lagi berdoa, ada yang nuduh, saudara selesaikan. Bisa katakan amin. Selesaikan ini nih. Karena Tuhan mau memakai saudara sebagai saluran. Nah, kita lihat yang pertama tadi. Hal-hal yang dilakukan itu apa itu? Hal-hal yang dilakukan apa tadi? Satu, saudara kita kadang-kadang atau sering tidak menghargai. Ya kan, tidak menghargai. Contoh ini nih, kita mempunyai gereja, kok dia tidak hargai, ya kan? Entah itu pimpinannya, entah itu pemain musiknya, entah itu yang membantu lagi. Nah, saudara tidak menolong saat dibutuhkan. Ketika dibutuhkan, saudara banyak alasan. Aku ini, aku ini, aku ini. Nah, saudara itu akan menuduh hatimu nanti itu yang tadi. Nah, tidak tanggung jawab. Ini kan tidak tanggung jawab asal-asalan. Nah, saudara itulah yang akan membuat saudara untuk pemulihannya. Nah, kita lihat caranya adalah lakukan tadi ya saya sudah katakan tadi itu, lakukan pemeriksaannya teliti atas kesalahan saudara. Jadi saudara coba koreksi diri saudara. Coba kita belajar setelah acara ini, setelah sesi ini, saudara coba kita belajar. Saudara jangan hanya dengar-dengar saja, manggut-manggut itu kan. Setelah sesi ini selesai, coba saudara belajar, ambil kertas, ini kan. Nah, kalau ada yang nuduh hati nurani saudara, selesaikan, akui dia kesalahan di hadapan Tuhan dengan takut dan gentar, akui. Tuhan tahu kok ini nih. Nah kan, saudara akui, Tuhan tahu. Saudara tidak akui, Tuhan tahu. Nah, akibat tidak diakui, hubunganmu dengan Tuhan itu akan terhambat. Sekali lagi, hubungan. Kata kunci kita hubungan. Hubungan saudara dengan Tuhan itu akan terhambat. Hubungan saudara untuk baca Alkitab itu pun akan terhambat. Hubunganmu dengan sesama pun akan terhambat. Apalagi dalam suami istri ini nih. Nah, itu sangat terhambat. Akui kesalahan. Nah, di sini di hadapan pasangan kita dengan rendah hati, akui. Saudara akui aja, enggak apa. Sebetulnya kalau saudara mengakui, sebetulnya saudara itu orang hebat. Saudara rohanimu tinggi. Nah, kemudian apa lagi? Akui kesalahan saudara kita dengan jelas tanpa melibatkan orang lain. Jangan begini, aku begini terpaksa karena si A. Oh, aku begini karena si B. Oh, bukan, itu bohong itu. Ya kan, sebetulnya saudara buat sendiri. Cuman mengelak, ya kan, coba mengelak dengan melibatkan orang lain supaya saudara benar. Saudara, engkau tambah parah itu. Jangan bersabar terhadap reaksi yang tidak diharapkan. Ya kan, ketika pasanganmu belum bisa memaafkan, saudara sabar ini. Nah, waktu saudara terbuka, tentunya jangan langsung jebrot-jebrot gitu, jangan. Saudara lihat keadaan, ya kan, lihat keadaan, ya kan, lihat sikon, ya kan tadi. Nah, lalu pelan-pelan ini, ya kan. Ini ceritanya panjang ini kalau saya mau cerita tentang dia ngaku di depan pasangannya dan itu menjadi berantakan itu. Nah, saudara sekalian, inilah yang kita bisa pelajari, nilai-nilai membangun hubungan. Kita sudah belajar minggu lalu, saudara belajar mengenali calon pasangan hidup ini, ya kan, mesti mengenali ini. Yang kedua, membangun komunikasi yang sehat. Ini mesti dibangun, bukan terbangun sendiri, harus dibangun. Pendewasaan melalui konflik tadi kita sudah lihat, ya kan, saudara dibangun hubungan itu melalui konflik. Dan kemudian hubungan itu melalui gambar diri supaya jangan salah. Dan yang kelima adalah hati nurani yang murni dan yang benar. Nah, itulah tujuan kami dan bisa menjadi berkat dan saudara bisa mengajar pada yang lain. Tentunya saudara dulu terubah dan diubah, lalu saudara ngajar yang lain. Sehingga saudara menjadi saluran berkat. Kita berdoa, Tuhan, kami yang melihat dalam acara menuju rumah tangga yang sehat ini, yang bahagia, biarlah kami menjadi saluran yang sehat, yang benar bagi orang lain.
sehingga melalui kami Tuhan banyak yang bisa dipulihkan melalui kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami semuanya menerima sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, sehingga kami menjadi pasangan yang sungguh diberkati Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau kami belum, kami menuju kepada pasangan. Kalau kami nanti Tuhan akan menjadi pasangan yang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon ini semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara sekalian. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengajaran-Mu hari ini. Buat kami semakin kuat, semakin hari semakin tinggal dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita akhiri MBS hari ini. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita tinggikan nama Tuhan, Raja ke segala Raja. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, ku sembah Kau, ya Bapa.